kabar kalian? Semoga selalu sehat ya. Kali ini kita akan membahas film berjudul Humanoid from the Deep yang dirilis pada tahun 1980. Film ini bercerita tentang monster humanoid yang tiba-tiba muncul di sebuah kota dan ingin mencari wadah baru untuk berkembang biak. Ya udah, tanpa berlama-lama langsung aja kita ke alur ceritanya. Berlatar di sebuah pulau, cerita berawal di kota Noyo yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai nelayan. Dia bernama Jim dan adiknya yang bernama Tommy. Pagi itu mereka baru mengetahui bahwa persediaan salmon mendadak ludes tak bersisa. Ada pula pria bernama Slattery. Dia salah satu orang yang cukup terpandang karena ingin membeli pabrik pengalengan ikan. Sampai kemudian datang pria bernama Johnny. Dia adalah orang India yang menyarankan agar Slattery membatalkan niat itu karena dampak pabrik bisa membuat kota ini tidak mempunyai ikan 2 atau 3 tahun lagi. Namun Slattery merupakan pria angkuh yang mata duitan. Dia yakin bahwa adanya pabrik akan menghasilkan banyak uang. Kemudian orang-orang mulai beraktivitas seperti biasanya. Beberapa kapal sudah berlayar untuk mencari ikan. Salah satunya adalah kapal milik Dick yang berhasil mendapatkan tangkapan besar. Namun karena kapal tiba-tiba kehabisan solar, alat itu tak mampu mengangkat ikan sehingga anak Dick yang ikut memancing diminta untuk mengisinya. Sayangnya setelah solar diisi, hambatan kembali terjadi saat pompa diduga mendadak rusak. Hal tersebut membuat mereka mengangkatnya secara manual tanpa menyadari bahwa kaleng solar itu tersenggol sampai tumpah. Mereka berusaha menarik ikan itu beramai-ramai, tetapi cara itu tetap tak efektif karena menyebabkan sang anak jatuh ke laut. Bahkan tidak hanya itu saja, ia juga seakan ditarik ke bawah sampai kembali muncul hanya dengan darah yang tersisa. Keadaan tersebut membuat semua penghuni kapal sangat panik, termasuk sang ayah yang ingin menyelamatkan anaknya. Mereka juga berusaha menghubungi nomor darurat sekaligus menyiapkan sebuah pistol suar. Tetapi salah satu pemancing terpeleset hingga tak sengaja menembakkan pistol ke arah geladak kapal yang membawanya pada bencana. Beberapa saat setelah meledaknya kapal, kabar itu membuat semua nelayan digegerkan, terkhusus Jim yang melihatnya secara langsung dan menduga penyebab kebakaran itu karena adanya kebocoran oli. Namun bagi Slattery, semua ini ada kaitannya dengan perusahaan besar tempat di mana Johnny bekerja karena dialah satu-satunya orang yang menentang perusahaan pengalengan. Di tengah obrolan mereka, anak Jim menangis kencang sambil menatap ke arah pintu. Tangisan itu disusul oleh anjingnya yang bereaksi dan diizinkan keluar rumah untuk mengecek hal apa yang ada di sana. Anjing itu pun terus mengitari rumah sambil mengendus sampai tiba-tiba sesosok bayangan besar muncul dan langsung menyerangnya. Keesokan paginya, Jim dan istrinya yang bernama Carol tidak menemukan anjingnya di kandang. Mereka malah menemukan sebuah lendir, sesuatu yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya. Alhasil mereka memutuskan untuk mengikuti jejak lendir tersebut yang tertuju sampai ke arah pantai. Di sanalah mereka melihat anjingnya yang sudah tewas dalam kondisi sangat mengenaskan. Tidak hanya itu saja, orang-orang di dermaga juga menemukan banyak anjing yang mati secara bersamaan. Hanya ada satu yang masih hidup, dan itu adalah anjing peliharaan milik Johnny. Malam pun bergulir hingga para penduduk menghadiri sebuah festival musiman di kota. Orang-orang datang bersama pasangannya karena di sana mereka akan mengadakan acara dansa. Acara itu juga dihadiri banyak tamu penting, diantaranya pemimpin pabrik pengalengan perusahaan Kanko yang bernama Mr. Charles. Dia membawa asisten khususnya yakni Tuan James Edward dan rekannya Dr. Susan yang merupakan seorang ilmuwan. Disitulah Mr. Charles berjanji akan support kota ini dan akan membuka lapangan pekerjaan yang layak. Dia juga mengungkap bahwa Dr. Susan telah melakukan penelitian terkait salmon yang akan tumbuh lebih besar 2 kali lipat daripada sebelumnya.
That's news we'd like to hear. That's news we can really celebrate. Ketika pesta berjalan semakin malam, orang-orang mulai sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Hingga kemudian Johnny datang membawa anjingnya yang mati dan menuduh Slattery sebagai tersangkanya karena selama ini dialah orang yang paling mendiskriminasinya. Johnny pun mengancam bahwa akan menuntutnya ke pengadilan atas sengketa tanah milik India, di mana ancaman itu membuatnya dikeroyok oleh Slattery dan kawanannya hingga terjadi pertikaian yang disaksikan oleh banyak orang. Bahkan Jim ikut terlibat untuk membantunya sampai polisi menghentikan keributan mereka. Boys, that'll be about enough. Now pick yourselves up and go on. Selepas kejadian tersebut, Slattery mulai takut dengan ancaman Johnny sehingga ia mendatangi rumah pria itu secara diam-diam. Dia juga menguping pembicaraan Johnny yang berencana akan menyewa seorang pengacara. Sementara itu, Dr. Susan mulai diajak memancing oleh Jim untuk melihat kondisi ikan salmon di laut. Mereka pun mendapatkan tangkapan besar, namun ikan itu tak mampu terangkat sehingga bayangannya berhasil dipotret. Mereka tidak bisa memastikan jenis ikan tersebut, namun yang pasti ikan itu sangat besar karena mampu memutuskan tali pancing. Something cut that line, Jim. What? Di saat yang sama pula, sepasang kekasih bernama Jerry dan Peggy sedang bermesraan di pinggir laut. Mereka berenang sambil bercanda, hingga tiba-tiba Jerry tertarik ke air dan tewas dengan wajah yang robek. Seketika sang pacar pun berusaha pergi meninggalkan tempat itu. Namun tidak seperti Jerry yang dibunuh, ia justru ditarik ke pinggir pantai dan ditindih oleh sesosok makhluk yang aneh. Lalu saat hari semakin sore, dua remaja menggelar perkemahan romantis di pinggir pantai. Tetapi rencana itu gagal ketika makhluk itu muncul kembali dan mencakar sang pria sampai terbunuh. Begitupun sang perempuan yang berusaha melarikan diri, ia malah tertangkap oleh satu monster lainnya. Di tempat yang berbeda, Johnny dalam perjalanan menuju ke rumahnya bersama Tommy dan Linda. Mereka harus menyeberangi sungai karena tempat tinggalnya memang cukup jauh dari kota. Mereka pun langsung bersiap-siap untuk mengadakan acara bakar-bakar. Namun karena Slattery telah membuntuti mereka, pria itu melempar sebuah bom rakitan yang membuat rumahnya hancur total. Keadaan itu membuat Linda diminta pergi ke kota untuk mencari bantuan. Sementara Tommy sibuk mencari pasokan air sehingga tidak menyadari bahwa monster itu datang dan langsung menyerangnya. Perlawanan berusaha ia lakukan meskipun semua hanya sia-sia karena monster itu terlalu kuat untuk dikalahkan. Ia baru ditemukan Johnny dalam kondisi telah bersimbah darah sehingga pria itu segera menembak monster tersebut. Tidak hanya di sungai, makhluk berlendir itu muncul tepat di depan mobil yang Linda kemudikan. Hal tersebut membuatnya sangat terkejut, namun ia masih bisa menyetir mobilnya sampai monster itu jatuh. Sayangnya saat monster kedua muncul dari belakangnya, mobilnya berakhir masuk ke dalam jurang. Di pagi harinya, penduduk kota dibuat gaduh dengan berita kehilangan Peggy dan Jerry, sekaligus kematian Linda dalam kecelakaan mobil. Berbagai dugaan mulai dikeluarkan oleh Slattery, terlebih saat Johnny muncul sambil membawa Tommy yang sudah tak sadarkan diri. Maka saat Jim datang bersama istrinya, Carol langsung mendampingi Tommy menuju ke rumah sakit. Sedangkan orang-orang mulai mendengar penjelasan Johnny terkait monster yang menyerangnya tadi malam. Mayoritas dari mereka tidak mempercayainya, terutama Slattery yang terus menuduh bahwa Johnny adalah pelakunya. Beruntungnya Dr. Susan dan Jim masih berpikiran logis bahwa tak mungkin kekacauan ini disebabkan dari ulah manusia. Oleh karena itu, ia menggandeng Dr. Susan dan Johnny untuk menyelidiki monster tersebut di area sungai. Di sanalah mereka menemukan fosil manusia, sehingga Susan menduga bahwa monster itu pernah menempati wilayah ini dan beberapa spesies hanya aktif pada malam hari.
Mereka pun beralih menuju laut, lokasi yang mungkin menjadi tempat monster itu bersarang. Mereka terus berkeliling sambil memantau menggunakan teropong. Sampai di satu tempat, Susan melihat penampakan 2 buah gua dan memutuskan untuk menuju ke sana. Setibanya di gua tersebut, mereka benar menemukan monster laut yang sedang bersarang. Para monster itu jelas merasa terganggu dan mengeluarkan reaksi ingin menyerang mereka. Hal itu membuat Susan mengambil banyak gambar untuk bahan penelitian. Baru setelahnya mereka melumpuhkan satu persatu monster dengan cara menembaknya. Hingga saat semua monster berhasil dilenyapkan, mereka melihat kaki manusia yang disembunyikan di dalam tubuh salah satu monster. Dia adalah Peggy yang ajaibnya masih dalam kondisi yang hidup. Mereka pun bergegas menyelamatkannya dan kembali ke laboratorium dengan membawa satu kepala monster untuk diteliti. Satu hal yang langsung diungkap oleh Dr. Susan, makhluk spesies ini baru saja muncul dan berasal dari DNA katak yang sempat mereka lepas untuk mempercepat pertumbuhan salmon. Is not incorrect, and I'm not going to keep quiet any longer. Memang pada saat itu salah satu perangkap eksperimen mereka rusak sehingga 3.000 salmon yang sudah direkayasa lepas bebas ke lautan. Sang dokter sempat memberitahu pihak kepolisian, namun orang-orang di pabrik pengalengan menghentikannya. Padahal ia menduga akan berdampak sangat berbahaya dan terbukti binatang yang memakan salmon rekayasa akan menyebabkan terjadinya evolusi. Mula-mula hanya ikan biasa, namun tahap terakhir menjadi seperti manusia atau yang disebut humanoid. Alasannya menyerang manusia karena merasa wilayah teritorinya terganggu dan mengapa wanita tidak dibunuh. Semua itu karena sang monster ingin wadah untuk berkembang biak. Dari penjelasan itulah Jim baru menyadari bahwa di kota orang-orang sedang mengadakan festival salmon tahunan. People in the town believe us. Acara festival pun telah ramai dihadiri seisi penduduk kota, baik tua muda dan orang dewasa. Mereka bersenang-senang diiringi alunan musik yang kencang. Ada pula Slattery dan kawanannya yang sedang mengolok-olok Jim karena memilih pergi mencari monster yang tidak akan pernah ditemukan. Ucapan ia pun langsung dibungkam oleh fakta ketika Jim datang membawa satu kepala monster yang membuat para pengunjung ketakutan. Namun saat Susan meminta mereka tenang, tiba-tiba monster itu muncul dari bawah laut. This year's little local beauty, Miss Salmon. Hanya dalam waktu yang singkat, banyak perempuan tak berdaya yang menjadi korban kebengisan sang monster. Begitupun laki-laki yang tewas mengenaskan. Mereka mengalami luka yang menganga dan tubuh yang sudah tercabik-cabik. Acara festival dibuat hancur total. Hanya Jim dan sang dokter yang berusaha menyemprotkan 50 galon minyak dari atas kapal. Sementara kumpulan orang lainnya, mereka yang tadinya bersuka cita, kini sibuk menyelamatkan diri dari bencana yang tidak terduga. Di sisi lain, istri Jim berada di rumah hanya bersama anaknya yang balita. Ia pun mulai was-was ketika melihat anaknya menangis dan segera mengunci semua pintu maupun jendela rumah. Keadaan di kota pun bertambah kacau karena reaksi orang-orang semakin tak terkontrol. Disitulah Slattery diminta menyelamatkan anak-anak, namun ia malah digigit oleh monster dan berakhir menerima bantuan dari Johnny. Mereka tidak lagi mementingkan urusan masing-masing dan terus bekerja sama sampai usaha yang dilakukan Jim dan Susan membuahkan hasil. Beberapa monster laut berhasil dibakar sehingga Jim segera turun dari kapal dan kembali pergi saat menyadari istrinya berada di rumah. Sementara itu, Carol langsung menyembunyikan anaknya ketika rumahnya mulai diserang. Lalu ia mematikan lampu dan berusaha melawan dengan benda apa saja termasuk sebuah pisau sampai monster itu berhasil terkapar. Hingga saat ia menyadari pintunya kembali berbunyi, Carol langsung membukanya dan hampir melayangkan pisau itu kepada suaminya. Carol!
Keesokan pagi, acara festival hanya menyisakan duka yang mendalam. Banyak orang yang kehilangan keluarganya, tak sedikit juga yang terluka dan mendapatkan pertolongan medis. Di saat yang bersamaan, Peggy berada di rumah sakit dan ditangani oleh seorang dokter. Ia sudah sadar dari masa kritisnya dan tiba-tiba melahirkan anak monster yang sangat menjijikan. Meskipun beberapa adegan monster laut terlihat nggak seperti manusia ikan sungguhan, tapi secara keseluruhan latar belakang munculnya monster dibuat cukup masuk akal. Film ini juga sangat menghibur, tapi tidak melupakan sisi brutal dari banyaknya adegan berdarah yang ada dalam film. Ya udah, sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa untuk like dan komen. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya.